Saya tentu senang ya hari ini ketika ada 2 vaksin kita yang selama ini kita bekerja keras sudah masuk list WHO, yaitu Sinovac, Sinopharm yang dimana mayoritas memang kita mempergunakan itu. Dan ini mudah-mudahan juga bisa membantu ke depan daripada untuk masyarakat Indonesia bisa juga melakukan perjalanan ya. Apakah perjalanan di dalam negeri atau di luar negeri, tentu itu sendiri pasti ada pihak-pihak yang harus disinkronisasikan. Dan tentu hasil kerja keras ini ya, ini kan benar-benar kolaborasi antara 3 kementerian, yaitu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno sebagai juga representasi Indonesia di Gavi dan COVAX ya. Dan juga tentu Pak Budi Sadikin ya di kesehatan yang juga terus mendorong bagaimana tadi Sinovac, Sinopharm ini juga bisa masuk dalam sebuah list yang baik sehingga tadi rakyat merasa aman. Yang selama ini mempertanyakan ini belum masuk, alhamdulillah udah. Tapi tentu kita nggak berpuas diri sebagai pemerintah ya. Karena itu kita tahu bagaimana kita terus melakukan tadi vaksin merah putih. Hari ini kan ada 2 platform yang sedang terus kita coba lakukan tadi penelitian dan mulai ke praklinik nantinya secara bertahap. Ada Eijkman ya dan juga ada yang dari UNER kemarin. Nah, alhamdulillah juga ya kita juga melakukan terobosan ya. Bio Farma ya memang sebuah institusi Kementerian BUMN yang selama ini sudah melakukan juga kerjasama vaksin ya, apakah polio, meningitis ya dengan banyak pihak. Nah hari ini juga alhamdulillah kita masuk ke dalam list nomor 121 kerjasama Bio Farma dengan salah satu universitas di luar negeri yaitu Baylor ya, masuk ke ranking 121, udah masuk. Nah kita coba mudah-mudahan juga berhasil ya, karena pada saat ini konteksnya kita harus bisa memproduksi vaksin tadi sendiri, tidak mungkin kita terus import seperti yang sekarang. Nah kita berharap nanti baik vaksin merah putih, vaksin BUMN ya ada hasilnya. Jadi itu yang saya mau sampaikan supaya teman-teman media juga ada transparansi ya, jangan melihat nanti ini kan kadang-kadang di era seperti ini ya ada hal-hal yang sensitif disampaikan daripada tadi salah persepsi. Kita harus transparan mungkin. Apakah tadi vaksin import yang dilakukan oleh Kementerian BUMN yang namanya Sinovac, yang namanya Sinopharm, yang selama ini banyak pihak mempertanyakan nggak masuk list WHO, dan juga tadi vaksin merah putih secara update ya, dan juga tadi vaksin BUMN yang sekarang sudah mulai register. Dan ini kita sudah mengadakan rapat ya, jadi bukan kita sendiri, kita sudah ketemu BRIN, kita sudah ketemu Kementerian Kesehatan, Kemenlu kita libatkan ya, supaya ini tadi mendorong tadi vaksin yang kita bisa produksi dalam negeri, apakah yang namanya merah putih ataupun yang kerjasama. Ya kita harus setransparan mungkin. Dan mudah-mudahan tadi ya dengan nanti adanya Sinovac, Sinopharm ya, nanti juga apakah beberapa negara yang tadinya menutup untuk Indonesia ke luar negeri ya, sekarang juga bisa lebih terbuka. Apakah kesempatannya buat bisnis ataukah buat umroh apa, tapi tentu domainnya bukan di saya, domainnya di Kemenlu ya. Jangan nanti di salah satu ini kita mau bikin statement bandahuli, tidak. Tapi ini bagian dari transparansi yang kita mau inikan. Nah, Garuda. Jadi gini, kembali ya, saya rasa ini eranya sudah sangat terbuka. Industri penerbangan di seluruh dunia terdampak ya, dan sangat parah. Sangat parah. Tidak mungkin ya dengan penurunan jumlah travel di seluruh dunia ya, kita lihat airport aja di Indonesia. Sekarang kapasitasnya itu paling 15%. Kemarin sempat naik 32%. Belum 100%. Itu airport. Kereta api
masih 15-20%. Ya sama juga industri penerbangan, mau yang punya pemerintah ya atau punya swasta sangat terdampak. Nah tentu kita nggak boleh tadi menutup diri ya atau berdiam diri. Kita harus melakukan terobosan, harus melakukan perbaikan. Tidak mungkin didiamkan. Saya sudah pernah bilang, apa? Pemimpin yang zolim adalah pemimpin yang mendiamkan. Ya. Pemimpin yang buruk adalah pemimpin yang tidak melakukan apa-apa. Berdiam diri. Pemimpin kedua terbaik apa? Yang melakukan keputusan kalau salah dikoreksi. Nah sama Garuda, ya kita ada purpose 4 tahapan, 1, 2, 3, 4. Saya nggak mau berdebat tahapan itu ya, kan teman-teman media udah dapat. Kita justru ini tahapannya 1, 2, 3, 4. Apa? Tidak hanya ke pihak lesor, ini kan yang utama lesor. Dan ingat, ada 2 kategori lesor. Lesor yang sudah terbukti ya bekerja sama dengan pihak direksi Garuda melakukan tindak pidana korupsi, ya sudah ada catatan hukumnya semua. Tetapi juga ada lesor yang baik. Yang baik apa? Ketika kita melakukan kerjasama tanpa kickback, tanpa. Nah, tapi itu pun dengan kondisi seperti hari ini kemahalan, gitu kan? Nah, kita harus negosiasi ulang. Nah ini yang sedang kita jajaki opsi 1, 2, 3, 4. Dan alhamdulillah ya kembali kita mesti selalu ada jalan keluar. Indonesia ini negara kepulauan. Jadi tidak mungkin ya orang Indonesia menuju satu pulau lain pakai kereta. Cuman opsinya 2, kapal laut atau penerbangan. Jadi diuntungkan. Nah karena itu salah satu ya, yang kita pasti fokuskan bahwa Garuda ke depan, Citylink ke depan akan fokus kepada domestic market, bukan international market, domestic market. Dan ini kita sudah bicarakan pada saat sekarang, ya di bulan November Januari sebelum COVID, kepada direksi Garuda kalau teman-teman media kita sudah bilang bahwa fokus domestik. Kita ini bukan bisnis gaya-gayaan, ya, terbang ke luar negeri gaya, tapi domestik. Kenapa? Database. Sebelum COVID, 78% ya, turis adalah lokal turis. 1.400 triliun. Turis asing hanya 22%, 300 triliun. Kalau kita berbisnis, ya jelas ini marketnya. Bukan yang ini marketnya. Dan kita negara kepulauan. Nah karena itu ya dari hasil laporan saya yang saya dapatkan bahwa kita tetap mempertahankan 1.300 ya itu pilot, kabin dan lainnya. 2.300 pegawai. Kalau negara lain jangan saya yang bicara. Ya, sudah dalam proses yang lebih parah dari Garuda. Ya, jadi kalau kita patut bersyukur, tinggal kita cari tadi proses yang namanya tadi bagaimana Garuda masih bisa sustain. Tapi harapannya ada karena apa? Tadi kita negara kepulauan dan domestic market kita kuat. Kita beda dengan Singapura, ya kita beda dengan Qatar. Kita beda dengan UAE, ya negaranya cuma segitu, mau terbang kemana? Kalau kita dari ujung ke ujung 6 jam. Nah jadi kita punya potensi, cuman kita harus perbaiki tadi yang selalu saya sampaikan, bisnis model pasca pandemi. Bisnis model pasca pandemi, PLN pun harus berubah, Pertamina pun harus berubah. Kenapa? Tadi ini sudah ada yang namanya mobil listrik. Ada mobil listrik. Dengan ada mobil listrik, ya berubah gitu. Nggak mungkin PLN sama, nggak mungkin Pertamina sama. Gitu. Oke, itu Garuda. Udah.
Ya, nah gini, kalau teman-teman media selalu kan bad news, good news. Ya, kan saya udah bilang, dalam pengawasan jumlah BUMN, itu yang jumlahnya dulu ratusan dan sangat besar kita harus ciutkan. Kenapa harus diciutkan? Supaya pengawasannya lebih baik. Dan kita harus menjadikan BUMN ini perusahaan negara yang memberikan dividen sebanyak-banyaknya. Tidak lupa public service. Nah, cara tadi mentransformasi BUMN ya adalah beberapa langkah yang saya sudah sering sampaikan. Satu, penempatan manajemen komisaris yang tepat. Kedua, penempatan daripada konsep bisnis model yang tepat setelah pasca pandemi. Ketiga, memastikan kesehatan masing-masing BUMN itu bisa berkompetisi dengan baik. Saya sudah selalu sampaikan bahwa tadi ada 2-3 klaster di perusahaan BUMN yang sudah begini. Apa? Himbara. Himbara kemarin Forbes 1000, Himbara masuk. Ya, Telkom masuk. Padahal market daripada perbankan dan telekomunikasi sangat terbuka. Ada swasta, ada asing. Bisa sustain. Nah, kita harus mendorong ke-12 klaster yang ada di BUMN itu harus semua seperti Himbara dan Telkom. Ini bukan eranya lagi proteksi tertutup, ini era transparan. Dengan adanya digital ekonomi, bayangin transaksi pembayaran aja sudah sangat terbuka. Orang mau beli apapun sudah terbuka. Jadi ini bukan era tertutup lagi. Nah, itulah kita harus memastikan ya kan para klaster yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN harus siap ke market yang bebas. Pemilihan komisaris pasti ada alasannya. Yang namanya Telkomsel, yang namanya Telkom ya, tidak boleh menjadi sunset industri. Saya sudah bilang sejak awal bulan Januari 2020 waktu itu, yang saya sempat dibilang kok menteri ini bicara seperti ini sehingga saham Telkom turun. Buktinya saham Telkom naik lagi sekarang. Ya, tetapi apa? Karena itu upaya-upaya. Jangan Telkomsel terjebak oleh bisnis suara atau text message yang sekarang sudah free, sudah gratis. Telkomsel harus menjadi perusahaan digital company, bukan menjadi perusahaan telco lagi, digital company. Salah satu pertemuan saya dengan Singtel di Singapura, saya men-challenge Singtel, ayo sama-sama. Jangan hanya Telkomsel menjadi sapi perah dividen saja. Tidak ada switch daripada investasi untuk menjadi digital ekonomi. Itu. Ini untuk Telkomsel. Nah, karena itu kalau kita bicara digital ekonomi, di situ ada turunannya. Bagaimana pengelolaan yang namanya tadi ya, service baru di industri digital. Apakah itu database, apakah itu konten, apakah yang lain-lainnya. Itu ada. Ya. Nah, kembali Telkom. Telkom itu ke arah apa? Telkom itu harus menjadi service company untuk telekomunikasi atau industri digital. Karena itu sejak awal kita bilang, kita punya tower nomor 1 di Indonesia. Kenapa kalah bersaing? Kenapa kita tidak bangun data center? Nah, ini yang kita harus lakukan. Nah, karena itu pemilihan komisaris juga kemarin ya tetap ya kita memasukkan lawyer, itu Pak Bono. Kita juga mencoba ya memberikan kesempatan kurang yang namanya Pak Bambang Brojo. Ya, dia pernah Menteri Keuangan, berarti dia ngerti gimana potong capex. Ya. Men-switch capex
Dia juga Menteri Bappenas yang bisa merancang roadmap ke depan telekomunikasi, ya, untuk Telkom ya. Dia juga yang tidak kalah pentingnya BRIN, dia mengerti yang namanya inovasi. Kita lakukan itu sama. Nah, kemarin yang selalu men-challenge ke saya, kenapa juga ada perwakilan dari masyarakat, ya, dari musisi. Saya tidak mau ngomong individu, musisi. Apa salahnya sekarang Telkomsel berpihak kepada konten lokal? Kita jangan membohongi diri. Ya, dengan ada tadi Netflix, Disney Plus, apakah kita harus anti? Harus anti? Enggak. Tapi ayo dong bangun konten lokal. Yang namanya Telkomsel harus jadi agregator konten lokal. Kenapa kita juga sekarang membangun ekosistem PFN menjadi lembaga pembiayaan film, bukan lembaga buat film. Kenapa? Kalau PFN jadi lembaga pembuatan film, sama aja membunuh, sama. Nah ini yang kita coba perbaiki. Dan tadi yang pada lupa itu Telkom punya IndiHome. Di dalam IndiHome itu banyak channel-channel. Nah ini yang harus kita perbaiki. Kenapa kita nggak bisa channel ya musik unplugged buat musik jalanan yang sekarang terdampak? Kenapa kita nggak bisa bikin konser virtual untuk para musisi Indonesia yang hari ini nggak punya panggung buat bikin musik? Payment sistemnya bisa. Nah ini yang saya harapkan tadi. Konteks-konteks pengangkatan itu pasti. Ya. Ada kontroversinya, tapi percayakan, pasti kita juga berbuat yang terbaik. Jangan dilihat hanya tadi, negatif dan proaktif. Lihat dong, masa musisi Indonesia nggak boleh naik kelas? Masa nanti kalau satu hari saya ngangkat misalnya bintang film, ya, yang senior, ya, nanti jangan disangka yang muda, nanti disangka yang muda ada lagi gosip, ya, yang senior, yang sudah pengalaman. Ya, kenapa dia juga nggak bisa menjadi bagian daripada tadi ekosistem film industri? Dia tahu bagaimana dia pengalamannya ini. Jadi kita harus beri kesempatan. Jangan ini kita terpecah-pecah karena tadi persepsi, ya, atau mungkin dari banyak-banyak pihak yang senang tadi hanya bikin gaduh. Ya, jadi itu komitmen saya. Pengangkatan direksi adalah bagian tadi. Bagaimana mentransformasi banyak ya pasca ini ke depan. Sama ya ketika saya mengangkat ya dan ini ada pembicaraan khusus dengan tadi Pak Kiai Haji Said Agil. Sama orang mikir apa? Loh enggak, lihat dong. Ketika kita mengangkat NU juga menjadi bagian membangun ekonomi kita. Ini hal yang positif. Toh memang di industri kereta api itu ada dua isu yang besar. Satu, sosial. Pembebasan lahan LRT, kereta api cepat, isu double track. Ya. Apakah hanya bisa dijelaskan secara ekonomis? Tidak. Harus ada penjelasan sosial. Ini loh. Nahyidin di daerah ini harus begini. Atau tiba-tiba ini, hal yang ini, itu kan harus kita lakukan. Dan banyak juga aset-aset daripada kereta api yang hari ini masih belum maksimal. Ini kita lagi lakukan. Pak Chandra Hamzah di BTN sama. Kita lihat apa? Tadi ada isu dari Arta hukum pada saat itu. Pak Agus Marto, bayangin. Dari Gubernur BI, Menkyu, mau jadi Komut BNI. Kenapa? Karena semua ini figur-figur ini percaya transformasi yang ada di Kementerian BUMN dan para BUMN-nya. Yang tadi tujuannya saya sudah sampaikan. Kalau bisa ke-12 klaster ini seperti perbankan, seperti telco, dan memberikan dividen sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Tadi Kementerian Keuangan perlu mendapat alternatif income yang sekarang kita punya defisit anggaran besar, tidak hanya bergantung dengan pajak, tapi ada pemasukan lain. Sama
Apakah karena itu pembangunan infrastruktur harus berhenti? Tidak. Karena itu ada yang namanya Sovereign Wealth Fund, ya, INA, Indonesian Investment Authority, untuk apa? Membangun infrastruktur tidak berdasarkan hutang, tapi berdasarkan investasi. Kemarin INA sudah announce masuk dana 54 triliun. 25% dari dalam negeri, 75% dari luar negeri. Dari mana? Dari ADIA, UAE, dari CDPQ Kanada, dari APG Belanda. Untuk apa? Membangun infrastruktur Indonesia. Nah ini jadi saya dengan segala kerendahan hati, ya, saya tidak ada bermaksud apa-apa. Kembali, semua pasti ada hal-hal yang sudah dipikirkan, dan ini mencari hal tadi untuk mendapat solusi yang lebih baik. Nah itu kita lakukan. Nah terakhir, ya, masalah Jiwasraya, alhamdulillah saya rasa sudah ada persetujuan hampir 95%, 98% yang sudah menyetujui restrukturisasi. Dan tolong maaf, di sini kami Kementerian BUMN dan seluruh direksi Komisaris Jiwasraya, kita berbuat yang terbaik mencari solusi yang ini sebenarnya sudah menjadi problem jauh sebelum kami memimpin. Nah, mohon apa yang kita lakukan diapresiasi dan kita lakukan secara transparan. Kita ini bukan bagian yang korupsi. Justru kita memperbaiki bagaimana penipuan-penipuan yang ada di Jiwasraya ini kita harus stop. Dan alhamdulillah Pak Jaksa Agung, Kemenkyu, Menko Polhukam sangat mendukung. Tidak mungkin kita melakukan tadi perbaikan Jiwasraya tanpa dukungan politik. DPR mendukung karena ini apa? Masa kita membiarkan ada yang namanya perampokan, ya kan? Di dalam tadi pensiunan. Mana hati nurani kita? Nah, jadi ini konteksnya harus yang tepat. Kita ini bukan bagian yang ngerampok. Kita bagian yang ingin membersihkan dan menyetop perampokan daripada tadi pensiunan-pensiun. Dan ini kita tidak stop di sini. Kemarin Asabri sudah berjalan. Ya, sekarang kita akan rapikan dana pensiun BUMN juga, ya. Yang kemarin beberapa kali juga dirampok. Ini jadi bagian dari bersih-bersih yang kita lakukan. Dan ini bukan arogansi. Ini tadi empati dan keberpihakan yang kita harus lakukan tadi. Perampokan-perampokan daripada pensiunan ini harus stop. Harus kita jaga. Kasihan yang udah kerja puluhan tahun uangnya hilang.